Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang kedudukan garis pada bidang. Sekarang kita ke pengertiannya. Jadi, kedudukan garis terhadap bidang ini dapat dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama yaitu sejajar, yang kedua memotong, atau terletak pada bidang itu sendiri. Nah, karena persamaan garis lurus ini bisa kita nyatakan dalam bentuk perpotongan dua bidang, maka bisa kita ubah juga menjadi bentuk kanonik, bentuk vektor, dan bentuk parameter. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan kedudukan dari garis dengan bidang. Yang pertama yaitu kita misalkan diketahui bidang AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 dan garis X min X1 per A1 sama dengan Y min Y1 per A2 sama dengan Z min Z1 per A3. Nah, di sini kan ada diketahui nih bidang dan garisnya. Nah, untuk mengetahui garis dan bidang, bisa kita lakukan dengan memeriksa vektor normal bidang dan vektor arah garisnya terlebih dahulu. Nah, vektor normal bidang itu yang mana? Vektor normal bidang itu yang ini, A, B, dan C. Sedangkan vektor arah garisnya yaitu A1, A2, A3. Nah, sehingga berdasarkan persamaan ini, bisa diketahui vektor normal bidangnya adalah dot produk dari N, yaitu A, B, dan C, dan vektor arah garisnya dot produk dari A, yaitu A1, A2, dan A3. Next, nah, di sini ada beberapa ini nih, ketentuan. Jika vektor normal bidang tegak lurus dengan vektor arah garis atau berlaku dot produk N dikali dot produk A sama dengan 0, maka kedudukan garis terhadap bidang adalah sejajar. Yang kedua, jika tidak demikian, maka garis akan memotong pada bidang. Nah, di sini kita akan mencari tahu apakah garis itu sejajar atau memotong bidang. Di sini ada beberapa langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu ubah persamaan menjadi parameter. Nah, jadi persamaan tadi teman-teman yang X min X1 per A1 sama dengan Y min Y1 per A2 sama dengan Z min Z1 per A3, kita ubah menjadi persamaan parameter. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu dengan menambahkan lambda ya teman-teman. Dengan menambahkan lambda, yaitu X per X1 per A1 sama dengan lambda, Y min Y1 per A2 sama dengan lambda, dan Z min Z1 per A3 sama dengan lambda. Setelah itu, kita kali silang ini. Hasil ini kita kali silang menjadi X sama dengan X1 plus lambda A1, dan Y sama dengan Y1 plus lambda A2. Z sama dengan Z1 plus lambda A3. Nah, setelah seperti ini, kita akan mensubstitusi ke persamaan bidangnya. Next. Nah, kita substitusiin bentuk parameter dari X, Y, dan Z tadi ke persamaan bidang, sehingga bisa diperoleh nih, A dikali X1 plus lambda A1 plus B dikali Y1 plus lambda A2, dan C Z1 plus lambda A3 plus D sama dengan 0. Setelah ini diapakan? Setelah ini lambdanya kita keluarkan. Nah, menjadi lambda AA1 plus BA2 plus CA3 plus AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D sama dengan 0. Nah, garis dan bidang akan memiliki titik potong jika terdapat harga lambda, atau lambda ini akan ada nilainya yang tunggal, yang berarti harus dipenuhi oleh AA1 plus BA2 plus CA3 tidak sama dengan 0.
Maksudnya apa? Maksudnya akan ada titik potong jika lambdanya ini tidak sama dengan 0. Atau dapat juga dipenuhi AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D, sehingga lambda sama dengan 0. Nah, ini akan mengakibatkan titik potong garis dan bidang adalah titik X1, Y1, dan Z1. Nah, di sini ada lagi nih ketentuan. Jika AA1 plus BA2 plus CA3 sama dengan 0, maka tidak terdapat nilai lambda, yang berarti garis dan bidang tidak memiliki titik potong. Nah, jadi setelah kita mensubstitusikan kebersamaan parameter baris ini, ada 3 ketentuan, teman-teman. Yang pertama, ada titik potong jika ada lambda, yaitu AA1 plus BA1 plus CA1 tidak sama dengan 0 ya, teman-teman. Dan yang kedua, ada titik potong jika lambda sama dengan 0 atau AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D. Nah, di mana titik potongnya yaitu X1, Y1, dan Z1. Yang ketiga, jika AA1 plus BA2 plus CA3 sama dengan 0, maka tidak ada nilai lambda, yang berarti tidak memiliki titik potong. Nah, setelahnya kita ke langkah yang kedua. Nah, misalkan diketahui garis A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0, dan ada baris juga A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0. Dan di sini ada bidang A3K plus B3Y plus C3Z plus D3 sama dengan 0. Nah, koordinat titik potong dari garis dan bidang ini merupakan solusi dari persamaan linier. Nah, di sini bisa kita tuliskan seperti ini ya, teman-teman. Nah, sistem ini akan memiliki solusi jika persamaan ini kita ubah ke bentuk matriks. Nah, kita ubah ke bentuk matriks, dan hasil dari determinannya sama dengan 0. Nah, jadi kita ubah menjadi matriks sehingga determinannya sama dengan 0. Nah, berdasarkan dalil pada aljabar linier ini, koordinat titik potong dari garis dan bidangnya, jika kita mencari koordinat dari X, nah, A-nya ini kita ubah ke min D ya, teman-teman. Min D1, min D2, min D3. Sebaliknya, jika Y, maka yang diubah B, dan jika Z, yang diubah C-nya ya, teman-teman. Setelah itu, maka akan ketemu hasilnya. Sekarang kita ke cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga, misalkan diketahui garis T sama dengan P ditambah lambda A, dan bidang T sama dengan V ditambah Mo dikali B ditambah K dikali C. Nah, kedua persamaan ini bisa dinyatakan dengan ekspresi X, Y, Z sama dengan P-nya ini kita ubah menjadi P1, P2, P3 ditambah lambda dikali A-nya berapa? A1, A2, A3, dan X, Y, Z lagi sama dengan V-nya berapa? V1, V2, V3 ditambah Mo. Di sini Mo sama ini. Sama K itu tuh maksudnya skalar parameter ya, teman-teman. Skalarnya atau simbolnya. Nah, Mo-nya berapa? B1, B2, B3 plus K-nya C1, C2, C3. Bisa kita tulis seperti di bawah ini. Jika sudah seperti ini, nah akan kita ubah menjadi bentuk parametrik, yaitu P1 ditambah lambda A1 sama dengan V1 ditambah UB1 plus KC1. Nah, seperti yang di sini ya, teman-teman. Ini kita
pisahkan menjadi satu-satu. Atau bisa juga seperti yang di bawah ini. Terserah kita mau pakai cara yang mana, bisa semua. Jika titik potong garis dan bidang akan diperoleh jika lambda, mo, dan k ini mempunyai nilai, teman-teman. Nah, hal ini berarti harus dipenuhi dengan syarat A1, B1, C1 atau metrik ini tidak sama dengan 0. Nah, sedangkan jika metriknya sama dengan 0, maka garisnya yaitu sejajar dengan bidang. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, jika garis G sama dengan X sama dengan 0,0,3 ditambah lambda 110 dan W sama dengan X plus Y plus Z min 5 sama dengan 0. Soal yang kedua yaitu G, X plus Y sama dengan 3 dan Y sama dengan 3, di mana W-nya yaitu X, Y. X plus Y plus Z min 6 sama dengan 0. Dan garis C yaitu G-nya X min 4 per min 1 sama dengan Y min 2 per min 1 sama dengan Z min 3 per 2. Dimana W-nya 2X plus 3Y plus Z min 14 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mengerjakan yang pertama. Nah, dari soal yang pertama ini, yaitu garis G sama dengan X sama dengan 003 ditambah lambda 110 dengan W sama dengan X plus Y plus Z min 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita ubah dulu ya teman-teman. Garis G-nya menjadi X sama dengan lambda, Y sama dengan lambda, dan Z sama dengan 3. Gitu ya teman-teman. Jadi lambda 3. Nah, setelah itu kita substitusi nilai parametrik dari X, Y, dan Z ke persamaan bidang. Nah, maka akan diperoleh, tadi kan persamaan bidangnya X, Y, Z plus min 5 ya. Min 5 sama dengan 0. Nah, min 5 ini kita pindah jadi sama dengan 5. Nah, lambda, X-nya ini kan lambda, Y-nya lambda, Z-nya 3. Jadi lambda ditambah 3 sama dengan 5. Nah, lambda ditambah lambda, 2 lambda sama dengan 5. 3-nya ini pindah ruas, jadi dikurang 5 dikurang 3, 2. Nah, lambda sama dengan 2 dibagi 2. Berapa? 2 dibagi 2, 1. Nah, jadi nilai lambdanya ini 1. Jadi, titik potong dari garis dan bidangnya yaitu 1, 1, 3. Karena kan lambda 3 ya teman-teman. Jadinya 1, 1, 3. Nah, sekarang soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini persamaan kanoniknya kan X min 3 per min 1 sama dengan Y min 2 per 0 sama dengan Z per 1. Dimana X-nya sama dengan min lambda plus 3, Y sama dengan 2, dan Z-nya itu lambda ya teman-teman. Z-nya lambda ya. Nah, sama seperti tadi, kita substitusikan ke X, Y, dan Z. Nah, X, Y, Z-nya kan tadi min 6 sama dengan 0. Jadi, 6-nya pindah ruas menjadi sama dengan 6. X-nya berapa? X-nya kan min lambda plus 3. Plus Y-nya 2. Plus Z-nya lambda. Nah, lambda, min lambda ditambah lambda 0 ya teman-teman. Udah, habis. Nah, 3 ditambah 2, 5. Nah, sama dengan 6. 5 sama dengan 6. Nah, karena ini seperti ini, maka tidak ada titik potong, teman-teman. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, G-nya kan X sama dengan min lambda plus 4. Y-nya min lambda plus 2. Z-nya 2 lambda plus 3. Nah, sekarang kita substitusiin lagi nih, sama yang kayak sebelum-sebelumnya. X, Y, dan Z ke persamaannya. X-nya berapa? X-nya min lambda plus 4 ditambah min lambda plus 2 ditambah Z-nya berapa? Z-nya 2 lambda plus 3. Ini plus 3 ya teman-teman. Typo di sini. Sama dengan 14. Nah, min lambda ditambah dikurang min lambda kan min 2 lambda.
Min 2 lambda ditambah 2 lambda sama dengan 0. Ya, 0 ya teman-teman. Nah, 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. Ini harusnya 8 ya teman-teman. 8 sama dengan 14. Ini bukan 5 teman-teman, ini salah. Ini harusnya 8 sama dengan 14. Nah, garis dan bidang ini tidak memiliki titik potong, sama seperti yang B karena tidak sama. Sedangkan yang A memiliki titik potong. Selanjutnya di sini saya telah membuat soal yang pertama plus jawaban, soal lagi, jawaban. Bisa teman-teman lihat sendiri ya di file-filenya. Nah, terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.